Di Uganda, pemerintah Idi Amin telah mengeluarkan instruksi kepada orang-orang kulit putih untuk segera meninggalkan negara itu dalam waktu 24 jam. Dalam negeri, siang ini ditunggu kedatangannya di Pelabuhan Udara Internasional Halim Perdana Kusuma, James Smith, seorang tokoh perdamaian bangsa-bangsa kulit hitam. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Minta api, Om.
Angkat tangan. Balik badan. Maju. Maaf, ampun Om. Jongkok. Maaf. Nanti saya jatuh. Maaf ya. Edan! Wong kota Edan! Apa? Kenalkan Om. T-A-S-L-I-M. Taslim. Banyak juga orang bodoh di sini ya. Terus saja mesem-mesem Om. Terus bodoh. Nggak enak. Saya dari kampung kemari mau cari makan Om. Tapi akhirnya jadi turis. Sama seperti Om dengan saya, jadi turis. Kalau nggak ngerti nggak usah jawab. Pokoknya. Koreknya. Lengkap. Terima kasih Beko. Untung dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Terima kasih, Begau. Hah? Bisa juga dia ya. Kebakaran! Aduh, kebakaran! Aduh, kebakaran! Tony, Diam. panggil Papa. Alah. Kalau Papa tanya, Katakan Tony belum pulang, sibuk, atau apa lagi yang si Jenny katakan. ya atur-atur saja lah. Kalau dia tidak mau tanya lagi, Apa? Abang ngerti dikit dong. 120 kali dia panggil Abang sejak bangun tadi. Coba temui sebentar, mungkin memang ada yang penting. Jenny mau kuliah nih. 120 kali? Nggak kurang? Nggak lebih? Nggak lucu. Tony! Nah, 121 kali. Jenny! 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 Ya, ada apa, Pak? Tony mana? Abang sedang sibuk, Pak. Mengapa mesti sibuk saben kali dipanggil? Suruh dia kemari sebentar. Maksud saya,
Abang sedang tidak ada, Pak. Tidak ada. Dia masih tinggal di sini, bukan? Maksud Papa di kamarnya? Mana tahu dia tinggal di kamar atau di dapur. Dia mesti bawa itu surat-surat ke Mr. Thompson. Yang satu spesial harus dikasih hari ini. Papa, kita tidak perlu melambung terus, Pak. Semua orang sudah jauh. Kita bukan orang penting lagi, Pak. Aku tidak peduli. Aku mau Tony ada di sini. Abang tidak akan mau. Apa? Terlalu. Oke. Mana suratnya? Apa? Suratnya mana? Surat apa? Papa. Tadi bilang mau kirim surat. Oh ya, ambil kertas, pulpen, dan amplop. Dan panggil Tony. Oh, Papa. Kita sekarang berada di Indonesia, Pak. Tidak ada lagi pembantu-pembantu Papa di sini. Jangan mengikutkan perasaan. Nanti Papa sakit lagi. Papa sayang Yani kan? Kita sekarang orang biasa. Papa harus melihat kenyataan ini. Jangan terus dikacaukan. Mama tidak akan senang melihat Papa begini. Mama. Di mana Mama? Aduh. Kalau begini, Papa cuma nyakitin diri sendiri terus. Tidak baik, Pak. Papa minum obat ya. Bang, bagaimana kabarnya, Bang? Nah, udah barang ini. Mana? Gimana, Bang? Thank you. Selamat siang Tuan. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu barangkali? Ini porselen tua asli Tuan. Barangkali Tuan mau yang ini. Ini kunci Cina tua asli Tuan. Dan yang ini kalender Batak khusus untuk kepentingan mistik. Dan yang ini Tuan. Kerajinan nias asli. Oh iya. Tuan boleh percaya atau tidak, tapi semua barang-barang di toko saya ini umurnya rata-rata sudah tua. Dan kualitasnya bisa dijamin. Kalau Tuan membeli barang di toko saya ini, dan lain kali Tuan tahu bahwa kualitasnya tidak baik, setiap saat Tuan bisa bawa barang itu kembali kemari. Tapi Tuan perlu tahu, di toko saya ini turis dari macam-macam negeri datang kemari. Ada yang dari Amerika, dari Eropa, dari Jepang. Semua mereka belanja di toko saya ini karena mereka tahu barang-barang di toko saya umurnya kira-kira 2.950 tahun. Tapi ya tidak apa-apalah Tuan. Ya. Barangkali kali ini kita belum jodoh. Lain kali Tuan bisa datang kembali. Ya. Biar lu mampus ketubruk mobil. Selamat siang. Silakan. Selamat siang. Oh, selamat siang. Boleh? Piro? Murah. Berapa? Murah saja. Cuma 4 jut. Untuk yang ini 1 setel. Tapi untuk Tuan, boleh 3,5 juta. Cincela.
Ini berapa? Oh, yang itu 400. Nah, kalau ini berapa? Ini kan imitasi. Siapa yang bilang imitasi? Sumpah, Boy, bukan imitasi. Kau tahu sendiri, Papa punya selera kesenian yang tinggi. Dia tidak terima barang imitasi. Di rumah tidak ada barang imitasi. Semua asli. Ini sudah filsafat keluarga. Jadi kalau kau ingin, kau harus asli. Kau tahu sendiri, Boy, orang selalu mengatakan barang orang lain imitasi. Ini mentalitas hanya bisa di-outkan dengan tadi siang aku gagal lagi. Gagal lagi? Ya, tapi di lapangan golf kita lihat saja nanti. Sudah dipikirkan risikonya? Setiap kali kita berpikir, kita akan kehilangan satu strip keberanian. Jadi buat apa? Begitu muncul gagasan, harus dikerjakan. Dengar, kau harus berbuat sebanyak-banyaknya, sejujur-jujurnya. Kau tahu, Boy, tidak ada jalan lain. Dunia ini tiap hari seperti olimpiade. Kita perlu sedikit kenekatan. Semua orang di negeri ini perlu memperoleh harga diri bahwa mereka memiliki kemungkinan berarti asal mau. Ini bukan kejahatan. Kita tidak membunuh orang. Kita hanya ingin mengetahui apakah kita cukup berarti untuk merubah nasib orang lain. Om, Kurang ajar. minta apinya, Om. Pada saat yang tepat, selalu ada orang lain ikut campur. Aku tidak pernah diberi kesempatan, Boy. Kenny, Hai, Boy. Bang Tony, Abang bawa kemana jambangan bunga itu? Papa marah-marah. Itu jambangan bunga, souvenir Madam Gonzales buat Mama waktu kita di Meksiko, tahu? Aku sangat menghargai Memory. Apa kalian mau merampas itu Memory? Ya. Setelah Mama pergi, aku seperti kehabisan bensin. Sekarang kalian menuntut aku buat mulai hidup lagi. Sama dengan kalian menuntut aku cepat mati. Waktu muda aku juga berontak. Tapi kamu, Tony, kamu sudah tidak muda lagi. Kamu sudah jenggotan. Ada orang muda yang lebih berhak berontak di rumah ini. Tapi bukan aku yang harus menghadapinya. Kalian. Sekarang giliran kalian. Aku sudah cukup makan garam, makan batu. Hasilnya apa? Kesehatan mundur dan aku dapat kencing batu. Sementara kalian membuang-buang waktu percuma. Gelisah terus-menerus tentang sesuatu yang kalian sendiri tidak tahu. Apa itu? Verrekseh. Tony, Papa tunggu kamu jadi orang. Sudah saatnya kamu berhenti berontak. Berarti satu kali saja sebelum Papa mati. Aduh. Pak.
Maaf ya. Oh, tidak apa. Apa? Minta ambil lagi. Edan! Apa? Sebal sebul. Edan! Beraninya sama orang miskin. Awas ya, lihat aja nanti. Pergi. Hah? Pergi. Maaf, saya orang baik-baik. Apa? Saya mau cari kerjaan. Pergi. Oh, saya punya surat keterangan. Kan? Nih. Mana? Dari RT, dari RW ada saya. Nah, nih, nih. Aduh, alah. Bagaimana, Pak? Maaf, kami memerlukan yang bisa bahasa Inggris. Jadi tidak bisa diterima? Tidak. Betawi. Aneh. Jadi kalau ada yang bisa bahasa cas, cis, cus, ya, sis, yes, tapi tidak bisa berbahasa Indonesia, bisa diterima? Peraturan dari mana itu? Peraturannya memang begitu. Ya, sudah. Minta apinya sekalian. Lucu. Ngerebut. Lumayan. Tolong Pak, motornya Pak. Mas, mau beli celana? Oh, lihat dulu. Nih, celana masih baru. Susah benar cari makan di Betawi. Dari dusun ya? Ya, dari dusun. Kan di sana masih banyak beca. Iya, memang masih banyak beca. Ngapain ke sini? Cari kerja. Kalau saya sih lebih enak narik beca di sono daripada di sini, sumpek. Memangnya saya punya taman tukang beca? Nyari rezeki di sini susah. Biarin, pokoknya kan berani. Apa itu, Mas? Ampun Pak. Kesusu. Iya Pak. Tuh, itu. Rahasia gelandangan. Cepet, lompat sono. Terima kasih. Kenapa sih? Matanya nggak lihat. Sialan, kejar. Duduk. Emma, ya Nyonya, tolong liatin kotak surat ya. Ya. Kagak bakalan ada. Laki-laki zaman sekarang kok dipercaya. Nah, bener nggak? Bilangin nggak ada, nggak mau percaya. Emma? Ada? Nggak ada. Tungguin sampai datang. Enak aja ngomong. Dulu janjiannya kerja kan buat jagain anak, bukan jagain tukang pos. Emma, kalau tukang pos lewat, tanyain kenapa.
Tukang pos juga brengsek sekarang. Dasar, udah sarap semua. Emma, biasanya seminggu lewat. Ini 3 bulan nggak lewat-lewat. Tanyain tuh. Rani. Ya, biar saya tabok nanti tukang posnya. Macem-macem. Hei, Tang. Jangan tidur di situ. Tangnya marah. Maaf, nggak sengaja. Ini kan yang nabrak kita dulu. Bukan. Tunggu. Saya mau marah sekarang. Dulu nggak sempat marah. Sini. Lain kali kalau nabrak orang, minta maaf, kek. Untung susunya nggak pecah. Maaf, nggak sengaja. Nah, begitu. Itu namanya baru tahu aturan. Habis dulu takut rahasia. Buat apa takut kalau nggak salah? Habis kita nggak punya keterangan lengkap. Takut diciduk. Oh, dari Jawa. Kok tahu? Tampang ketahuan. Namanya siapa sih? James Bond. Tapi dari sononya namanya Taslim. Kita Emma. Kenalin dong. Boleh. Siapa? Emma. Saya Taslim. Sudah dapat pekerjaan sekarang? Belum. Habis nyarinya ke hotel, Tamina, kemana? Mbak yang wajar-wajar saja. Habis mau kerja di mana? Mau tukang beca? Beca apalah, asal pantas. Ya, yang pantas ya kerja di hotel. Yang pakai pakaian seragam, strip-strip di kaki. Tukang kebun kan juga baik. Hah? Tukang kebun? Tukang kebun? Heeh. Menghina. Atau jual koran? Jual koran? Heeh. Kalau masuk koran nggak apa-apa. Kalau gitu ngerampok aja deh. Apa yang mau saya jadi perampok? Emma tinggal di mana? Nanti saja kapan-kapan main ke rumah. Mau di sini saja, di sini kan enak kan? Di luarnya saja enak, di dalamnya sumpek. Besok malam, kalau Nyonya pergi, kita disuruh jaga baby. Emma, Ya, itu adik kalau nggak bobo dibawa masuk. Nanti masuk angin. Ada suratnya? sebentar. Ada. Besok malam aja. Hah? Ada tapi buat tuan semua. Gila. Emma, 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 Emma. Jangan main-main, Ma. Angkat tangan, berdiri. Berdiri. Ayo. Tutup matamu kalau kamu masih sayang sama keluargamu. Saya belum berkeluarga. Oh, mau membantah? Enggak. Tutup mata. Jalan. Kamu tidak perlu memikirkan cara meluruskan diri. Tony! Yeni! Fredrik Nokantu! Rani! Tulis semua. Kemana ini orang-orang? Belum pulang, Tuan. Astaga. Kucing barangkali. Tony di mana? Tadi ada, Tuan. Ada di mana? Barangkali di kamarnya. Tony! Tony! Kalau kamu tidak mau diganggu, kamu jangan ganggu orang lain. Kamu sudah cukup ganggu seluruh rumah dengan omong kosong ini. Verduri. Jangan menoleh. Untuk siapa kamu bekerja? Bisa bicara tidak? Bisa. Siapa yang bayar kamu? Saya
Berapa kamu dibayar? Saya belum bekerja. Saya akan menunggu sampai kamu menjawab dengan betul. Bagaimana kamu berada di hotel itu? Dan siapa yang mengatur kamu? Supaya kamu berpura-pura tidur, lalu meminta api tepat pada saat itu. Siapa? Aduh, saya tidak tahu. Jadi saya lebih tahu daripada kamu ya? Bapak siapa? Semestinya itu kamu tanyakan sebelum kamu mulai bekerja. Berapa tarifmu? Tarif. Jawab. Tarif apa? Terus terang sajalah. Saya juga akan terus terang. Asal kamu tahu, kalau bukan saya, orang lain yang akan melakukannya. Paham? Bangun. Lihat kemari. Lah, Bapak yang ketemu di hotel itu kan? Terusan saya sandiwaramu itu. Asal kamu tahu, tindakan apa yang akan saya ambil kalau ada hal yang tidak beres. Saya akan singkirkan semua yang tidak beres. Jangan bergerak. Setan belau. Kaki saya kesemutan. Terima kasih ya, Boy. Oke. Nggak mampir, Boy. Lain kali saja. Kakak lu lagi spanning. Oke deh. Malam. Malam. Kau dengar sendiri kan? Joko sendiri melihat waktu Alex menerima surat-suratku. Masa nggak ada waktu untuk membalas? Nggak mungkin. Pasti ada apa-apanya. Pasti ada apa-apanya. Aku sudah curiga pada waktu mau berangkat dulu. Itu pasti si perempuan Lisa, perempuan lacur yang bikin gara-gara. Kak Rani. Nggak mungkin sepihak. Pasti kedua-duanya. Tapi kan belum pasti. Waktu 2 bulan tanpa berita apa-apa, itu masih kau katakan belum pasti. Ini bukan waktunya perempuan untuk injak-injak. Kau jangan bela Alex ya nih. Aku malu. Kak Rani, aku mencintaimu. Aku malu sama Papa. Aku mau membelamu. Kau tahu sendiri bukan? Saya yang memaksa pada waktu Papa mengatakan tidak. Akhirnya Alex begini. Gimana orang gas neven? Pa, sudah tidur, Pa?
kamu tidak tahu rencana saya? Tidak. Lalu kenapa kamu memata-matai rumah ini? Ayo jawab. Apa yang harus saya jawab? Bang, ada apa bang? Jadi kamu tidak mengakui bahwa kamu memata-matai rumah ini? Demi Tuhan, saya tidak pernah jadi mata-mata. Berani sumpah? Berani. Sumpah? Berani. Silakan. Saya bersumpah. Saya memang sering berada di depan pagar sana. Tapi demi Tuhan, saya tidak pernah jadi mata-mata. Saya kemari mau cari makan yang halal. Dusta. Haram. Halal. Haram. Halal. Haram. Halal. Haram. Jangan ikut campur. Untuk terakhir kalinya. Berapa uang kamu terima? Apa yang kau ketahui? Siapa orang-orangnya? Kenapa kamu membuntuti saya? Dan pakai minta api segala. Coba kau pikirkan. Benar-benar. Kamu mata-mata? Tidak. Mata-mata? Bukan. Brengsek. Kamu mata-mata? Tidak. Spion? Tidak. Intel? Tidak. Reserse? Tidak. Mata-mata? Tidak. Ya. Tidak. Ya. Iya. Nah, kan? Kalian dengar sendiri. Dia mengakui dia mata-mata. Saya kira tidak bang. Barang-barang di ranselnya menunjukkan bahwa dia orang baik-baik. Emma juga bilang begitu. Ya kan Emma? Iya, saya kenal baik dengan dia. Asal bukan dia aja yang mencuri suratnya Alex. Ah, tidak mungkin Nyonya. Kamu, kau udah senang sama orang, kau belain mati-matian. Menahan orang tanpa bukti-bukti, itu penganiayaan. Dia kelihatannya jujur. Lepaskan dia cepat-cepat sebelum ada apa-apa. Kita harus minta maaf bang. Gimana bang? Apa artinya angguk-angguk? Orang ini jujur. Ternyata masih ada orang jujur di dunia ini. Jangan pergi dulu. Tunggu sampai saya kembali. Nama saya Yeni. Kamu siapa? Taslim. Mau makan? Tidak usah. Mau mandi? Tidur? Apa dong? Mau yang tadi saja. Mandi? Tidur? Apa? Makan. Oh, makan. Tapi boleh pakai tangan. Boleh. Saudara meninggalkan pekerjaan saudara di Jawa untuk mulai dengan nol di kota yang ribut ini. Ya, Ya, Pak. Saudara pernah berpikir? Belum. Iya. Di Eropa dan di Amerika, waktu saya masih berada di sana, di mana teknologi dan standar hidup sudah begitu tinggi, semua orang kembali ke desa. Iya memang. Loh, saudara tahu itu? Tidak. Saudara terlalu berani. Oh, Ferdosus. Saya heran. Anak-anak muda sekarang hanya melihat persoalan secara emosional. Saya tidak mengatakan saudara tidak boleh merubah nasib saudara. Tapi jangan hanya sibuk dengan merusak. Saudara berkewajiban mengganti, mengisi dengan yang lebih baik. Itu baru sehat. Papa? Wacht even.
Ik begrijp de jongelui van tegenwoordig helemaal niet. Ze denken nooit aan hun toekomst. Ja toch? Ya, Lihat, dia lebih cerdas dari Tony. Daripada saudara menjadi gelandangan, lebih baik saudara tinggal di sini saja. ya. Kami kebetulan belum punya tukang kebun. Apa? Tukang kebun? Ya. Tukang kebun? Maksud Papa bukan jadi tukang kebun, tapi tinggal aja di sini dulu sambil cari pekerjaan. Kan Taslim lumayan bisa menyalurkan bakat sama tanaman-tanaman di sini. Sambil cari pekerjaan di mana? Di hotel atau Pertamina? Iya, di situ. Di belakang juga ada gudang. Kalau dibersihin lumayan loh. Bisa buat tempat tinggal seperti pavilion. Daripada kamu tinggal di mana? Di emper-emper. Jadi, kalau mau ngobrol sama Emma, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Di mana? Depan pagar. Begitu. Rapi kan? Ya, rapi. Emma, Ya, tolong bilangin sama Mbok supaya bawa pacul sama arit. Itu Mas Taslim punya ide dengan halaman depan. baik. Tukang kebun. Bang Taslim, Ya, Bang Taslim baik kan? ya. Mau tolong Yeni? Mau? Aduh keringatnya. Badannya sehat. Seksi. Biasa. Tapi pakai bajunya. Nanti masuk angin. Ya. Yuk. Mas Taslim. Jangan mau. Hati-hati. Aduh. Kena deh. Nggak apa-apa. Bang Taslim. Ayo dong. Yuk. Tolong kosongin kamar ini. Barang-barangnya taruh saja di belakang. Kalau lapar atau haus, minta sama Simbo. Ya ini mau kuliah dulu. Dah. Dah. Ini sih namanya kerja paksa. Rasain tuh. Makanya jadi orang yang sok dada. Saya sudah 2 bulan, tahu nggak? Aku mengerti. Tidak cukup hanya mengerti saja. Kau harus melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Banyak. Tapi yang tepat dan persis yang bisa memberikan penyelesaian. Aku tidak bisa menyelesaikan hal ini, Pauline. Kamu harus. Tidak bisa bilang tidak sekarang. Kau nggak mengerti. Aku mengerti. Mengerti sekali. Kau tidak mengerti, Boy. Ah, masa? Kita tidak punya masa depan sekarang. Maksudmu masa depanmu? Ya, kau dan aku. Lantas? Di rumah kau tahu, ada orang namanya Taslim. Ini orang jenius. Sainganku dong. Sainganku juga. Ini orang betul-betul pribumi. Rajin, jujur, dan bersih. Dan cita-citanya, Mac, lebih tinggi dari langit. Penjelmaan yang tepat untuk pepatah, bagaikan pungguk merindukan bulan. Oh ya? Ya. Lantas? Dia bisa kita pergunakan. Sorry. Mas, tolong diisi, Mas. Ya. Teruskan.
Begini, Boy. Kita tidak usah melakukan sesuatu sendirian. Kita cukup menjadi otaknya saja. Masih belum jelas. Ini rahasia. Mungkin juga bertentangan dengan moral. Tapi demi... ya, bisa dikerjakan. Sini. Aku akan membuat kejutan. Hah? Kejutan? Kejutan sadang pangan untuk orang ini. Brengsek, lagi ngapain sih? Taslim, jadi nganterin Yeni nggak? Nanti telat lainnya. Yen, tolong dong. Nggak bisa, udah telat. Taslim sih. Ayo dong. Taslim juga mungkin. Ini show terakhir. Ah, gimana sih? Udah ganteng. Nyisir di jalan aja deh. Mas, Brengsek nih orang. Mas. Cepetan, udah ditungguin tuh. Kalau bapakmu tidak balas surat mama, mama akan ambil tindakan. Laki-laki kalau dikasih hati makin melunjak. Mana dia mau sih ngurusin nih anak. Bikinnya aja yang betul. Aduh, Emma. Ya? Genit yang ngurusin si Taslim dulu. Hai, ini gantiin bajunya. Aduh. Taslim, kamu bunuh saya ya? Ini Jakarta, bukan Gunung Kidul. Oke deh, Yeni pergi sendiri aja. Astaga, nggak salah. Pagi-pagi buta sudah bising. Zaman rock and roll ini memang tidak bisa dimengerti. Jadi ke Jogja. Hah? Apa-apaan ini? Selamat pagi, Yeni. Selamat pagi, Papa. Udara segar dan nyaman. Hai, Emma. You beautiful. Bagaimana? Mimpi indah tadi malam? Mari kita berangkat. Ayo. Nanti plannya nunggu-nunggu kita. Ayolah. Let's go. Aduh, Kenapa, Mas? jangan. Ini pasti Tony. Tony! Tony! Culik. Tony! Tony! You're beautiful, bro. Action, ladies and gentlemen. Fantastis. Ya, Apa, Tis? ya apa, Tis? Patis. Tepuk tangan buat Taslim. Tepuk tangan. Enak. Joget lo. Joget londo. Suka Mbak Yu? Apa? You are so young, Oh ya. so beautiful, Ya. but too short. Baby face. Umur baru 13 tahun. Jangan pakai kumis. Rusak aku. Hancur aku. Wes. Hancur aku. Silakan. Sir. Ganti birnya, Sir. Ya. Best. Halo, men. Takut. Edan. Come on. Come on. Kenapa dia? Coba Anda semua bayangkan. Dari tingkat 5 hotel, saya sudah siap dengan senjata di tangan. Seperti Anthony Quinn dalam film Tiger Don't Cry. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Filmnya putus.
Bukan. Bangun tidur, ternyata mimpi. Bukan. Oh, barisan security melihat ke atas. Bukan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Taslim. Dia menepuk pundak saya, lalu berkata, minta apinya om, sekalian rokoknya. Aduh, dasku ini. Aduh, geli. Aduh. Wah, wis tek. Schofte kerel. Tony, Jenny, Rani. Bangun, bangun, bangun. Suruh bangun semua. Bangun. Au! Papa, setelah Mama gak ada jadi konyol begini. Diam. Lihat itu. Ini terlalu. Ini sudah terlalu. Iya, tapi jangan banting dong. Papa kan lagi sakit. Lihat dulu. Itu orang yang mesti dibanting. Kampungan. Ah, sudahlah. Kenapa sih rumah ini nggak bisa tenang sekarang? Lihat. Lihat di belakang. Okay, Pap, don't shout like that. Shut up. Hij is krankzinnig. Die vent is gek. Completely idiot. Oke. Nanti Rani selesaikan. Tapi sekarang Papa istirahat dulu. Oke? Yani. I love you. Gila betul. Jadi bagaimana? Ya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kau belum tahu. Sebenarnya aku sudah punya istri. Kurang ajar. Kau lihat, ini zaman tipu daya, zaman edan. Jadi kita harus ikut. Dan Taslim orang yang tepat untuk ini. Untuk apa? Ciu. Bayar, Mas. Biar. Kau yang Saya bayar. bayar. Oke. Boy, next time. Oke. Jack, kerja berat, risikonya juga berat. Boy, soft drink. Sorry boy, aku telat. Sudah lama. Mana Tony? Barusan keluar. Papa rewel lagi sudah tahu. Taslim. Kocak tuh orang. Mana dia? Ada di luar jaga mobil. Sebetulnya Papa tidak apa-apa. Kak Rani yang buat rusak suasana. Kau tahu, Alex dia tekan terus. Sekarang ditinggal kelabakan. Repotnya semua orang dia paksa untuk memikirkan Alex. Papa mana mau. Dari dulu juga Papa tidak setuju. Tapi kamu tidak akan menekan saya, kan?
Bicara soal tekan-menekan, di kota banyak setan juga ya. Lim, Taslim. Yeni, mau kemana lagi kau, Yeni? Turun. Iya. Ayo, jalan. Nyerah. Balik. Iya. Bener. Aduh. Apa yang paling kau sukai? Yang paling kau sukai? Taslim, kau meninggalkan tanah airmu, kampung halamanmu, dengan gagah berani datang kemari. Tentu kamu punya cita-cita. Kalau boleh minta pada Tuhan, apa yang paling kau sukai? Wanita? Senjata? Duit? Jadi yang paling kau sukai saat ini itu apa? Apinya. Setan. Lem. Kalau kau mendapat sesuatu yang paling kau sukai, apakah kau berani melakukan sesuatu yang paling tidak kau sukai? Ayo, tembak. Tembak. Enggak. Tembak. Enggak berani, Om. Ngecut kamu. Tembak kamu, ya? Jangan main. Ayo. Edan, palsu ya? Coba. Ayo. Tembak.
begitu, Boy. Taslim orangnya yang paling tepat. Boy, aku perlu bantuanmu. Hah? Aku perlu 1,5 juta. Pinjam dulu. Serius? Aku tidak pernah bohong. Gampang. Nanti aku minta Babe. Oke? Jangan takut. Pasti aku kembalikan. Di rumah masih banyak barang-barang keramik Papa. Mas Taslim, Boy yang sadar sedikit. Jangan ikut-ikutan Tuan Tony. Dia kan orangnya begitu. Mas siapa? Mbok kontrol sedikit. Tuan besar lagi sakit. Jangan mentang-mentang hari panas lupa kacang sama kulitnya. Ngomong apa? Ada urusan apa? Kok jadi begini sih sekarang? Dulu waktu masih gelandangan yang kasih minum di depan pagar siapa? Ingat dong. Pagi-pagi udah ribut. Keluar lu. Out. Enak aja ngomong. Out. Nona Yeni kan sudah punya pacar. Ya memang. Tapi siapa dulu pacarnya? Lihat aja nanti. Lah, jangan kegedean khayalan, ntar juga kelenger. Nggak punya kerjaan ya? Gua kan punya kerjaan. Mana belum ngisi buku harian lagi. Lah, sok bener sih sekarang. Malah duduk. Out. Out. Taslim. Bung Taslim. Ngapain perempuan masuk sini? Ayo keluar. Perempuan masuk kamar laki. Ayo keluar. Bung Taslim, bisa tolong pindahin Papa ke kamar nggak? Papa sakit lagi. Bisa. Ayo keluar. Perempuan masuk sini. Ayo keluar. Ayo. Heran tuh. Perempuan ngurusin laki-laki aja. Kok ada di sini? Bukannya ngurusin baby, malah ngurusin Taslim. Ini masukin. Ayo keluar. Papa istirahat saja dulu, jangan duduk-duduk di luar, Pak. Tony di mana? Nanti dipanggilin. Bilang sama Tony, jangan jauh-jauh. Rasanya Papa tidak tahan lagi. Papa jangan ngomong begitu dong, Pak. Tony.
Jangan, Boy. Kenapa? Aku takut. Papa sedang sakit. Oke, besok kita bawa dia ke dokter. Besok aku jemput di kampus ya. Lim, Taslim. Sini. Latihan nembak lagi. Duduk. Kamu belum menjawab pertanyaan saya. Kalau kamu mendapat sesuatu yang paling kamu sukai, apa kamu berani melakukan sesuatu yang paling tidak kamu sukai? Tidak. Kamu harus jawab ya. Iyalah. Bagus. Ini penting sekali. Karena ini akan menentukan cita-cita dan masa depanmu. Apakah kamu berani? Ya, berani. Seorang pahlawan selalu berani. Tidak ada yang pengecut. Betul. Di sini. Apakah kamu sudah benar-benar mengerti? Ya. Itu satu. Hari ini kita akan menyekat orang. Bukan perbuatannya, yang penting adalah hasilnya. Tahu? Ya. Di Jakarta, hargamu ditentukan oleh keberanian mengambil keputusan. Mengerti? Mengerti. Itu kedua. 3. Loh, kita kan tadi lewat di sini. Diam. Apa yang kamu lakukan harus sama dengan apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu pikirkan jangan dicocokkan dengan pikiran orang lain. Kamu harus menemukan dirimu sendiri. Ini namanya point of no return. Loh, bukan hotel. Paging for Mr. Johannes Facer. Mr. Johannes Facer from room 503. Taslim. Please to come. Masa lupa sama saya? Yang dulu di pesta itu? Dah. Jangan tergoyah oleh apapun juga. Ini point of no return. Titik di mana kamu harus maju. Mundur, ambiar. Oh, ladies first. Thank you. Di daerahmu 10 tahun sekali baru ada point of no return. Ya. Di sini setiap orang yang kamu temui adalah point of no return. Kita masuk, Om. Masuk. Monggo. 5. Kita selalu diancam orang banyak supaya kita tidak melakukan apa-apa. 6. Jangan injak kaki, Om. Ya. Loh, kok di sini? Dulu waktu kita ketemu pertama kali di sini ya?
kok bisa kemari lagi? 6. Jangan bicara. Dan jangan menoleh ke belakang. Kalau ke samping? Shh. Shh. Kamu tidak penting lagi. Nama kamu tidak penting. Kamu target. Yang ada hanya target. Good luck. Cepat-cepat dan berhasil. Pasangin. Sudut sana. Tujuh. Orang harus berarti. Paling tidak 1 kali. Jangan, Tony. Jangan. Jangan, Tony. Jangan. Tony. Alex, saya sudah cukup lama menunggu. Saya sudah banyak bersabar. Sekarang saya ingin bersikap. Saya tidak marah atau benci. Saya sadar harus menerima kenyataan ini. Saya kira kita harus memutuskan hubungan kita. Bercerai. Nyonya, 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 Tuan, 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 Nyonya. Ayo sayang. Pak? Tony. Tony. Pak? Papa? Tony. Sabar, Pak. Ini Rani, bukan Tony. Pak? Tony. 8. Orang harus berarti 1 kali saja. Orang harus berarti 1 kali saja. Rusan udah begitu tua, sebentar lagi juga masuk kubel. Sebel ya gue. Oh ya. Hai. Nah, kenyataan. Gue heran lo masa kejar lagi. Iya nih. Cepat, Boy. Kenapa? Nggak tahu, perasaanku nggak enak. Papa bagaimana? Itulah, kita pulang saja dulu. Nggak ada kuliah lagi? Biarin. Aku nggak bisa terus-menerus begini. Papa sakit, Rani punya problem, Tony apalagi. Kau tahu, sekarang udah tambah gila mainannya. Kalau dulu masih lucu, kemana-mana batas senjata mata Taslim. Gila. Sudah, Yen. Tenang. Aku paling sabar selama ini. Akibatnya kalau ada apa-apa, aku yang jadi sasaran. Kemarin aku ngintip kamar Tony. Kau tahu, sekarang dia punya senjata beneran. Dia begitu yakin pada hayalannya. Senjata beneran? Biasanya kan cuma senjata main-main. Bukan, Boy. Senjata beneran. Kau nggak salah? Enggak. Jadi dia pinjam uang untuk cari senjata. Gila si Tony. Sungguh, Boy. Aku lihat sendiri pelurunya. Aku jadi takut. Sekarang bagaimana, Boy? Jangan takut. Aku tahu di mana mereka. 13. Orang harus berarti 1 kali saja. 7 sampai 13 kok sama saja. Ganteng-ganteng gitu kok edan. Kesian juga.
99 orang harus berarti satu kali saja. 100 orang harus berarti satu kali saja. Satu kali saja. Tony, hari ini hari ulang tahunmu, Tony. Kau minta apa? Tinggal bilang apa saja, Tony. Mama ingin kau senang hari ini, Tony. Saya tidak mau apa-apa. Orang harus punya keinginan. Makin banyak, makin bagus. Tidak boleh tidak punya keinginan. Tidak mungkin, Tony. Masa kamu tidak punya, Tony? Tidak. Mama punya sesuatu untukmu. Papa juga punya. Tidak mau. Tony, orang harus berarti paling tidak satu kali. Hanya satu kali saja. Kamu harus ingin berarti. Harus, Tony. Harus. 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 Paling tidak satu kali. Turun ya, kita harus kejar waktu. Taslim! Yang mana orangnya? Yang mau tembak itu apa? Bodoh ah. Nggak tahu omongan ini. Nah, itu dia. Lem, jangan lem! Taslim! Ayo cepat lari. Iya, iya. Nah, Tony. Papa, jangan terlalu mengikutkan perasaan. Nostalgia terus. Jangan terlalu menghayal dong, Pak. Kita sekarang di Indonesia. Ini dia jagoannya datang. Ada apa? Biasa, cuma nervous sedikit. Kamu dong, kasih waktu sedikit buat Papa.
Kamu tuh siapa? Bandit, raja. Ini bukan Wild West, ini bukan petualangan James Bond. Ini Indonesia di mana orang makan nasi dan memikirkan bagaimana bisa hidup. Kamu tuh anarkis. Kamu yang paling dipuja oleh papa dan mama, tapi kamu yang paling brengsek. Jangan dilawan, Tony. Mau apa? Kalau kamu pengen mabok, lebih baik kamu di kamar daripada bikin geger mulu. Apa sih isi kepala kamu selama kamu di luar negeri yang bisa kamu tuangkan di sini? Ayo keluarkan sekarang. Papa. Kamu pikir cuman kamu yang menderita? Egois. Kamu pikir cuman kamu yang berhak frustrasi? Pemberontak konyol. Tony, bicara jangan seperti batu. Asosial, destruktif. Kikuk. Bullshit! Tony!
Maaf. Saya mau permisi. Maaf, permisi. Saya mau pamit. Maaf. Saya mau pamit. Permisi. Sudah berhenti bekerja. Ini saya batas sekarang. Katanya mau ke rumah.